Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Arsyadi dari kelas 12-2 absen nomor 19. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian redox. Pengertian redox. Nah, redox ini adalah reduksi dan oksidasi. Redox ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan oksigen. Redox ini adalah reduksi dan oksidasi. Reduksi berdasarkan oksigen yaitu melepas oksigen, dan oksidasi berdasarkan oksigen itu berarti menangkap oksigen. Nah, contoh dari reduksi adalah Al2O3 berubah menjadi Al plus O2. Jika kita setarakan, maka di sini ada 2 dan 3/2. Nah, ini adalah reaksi reduksi berdasarkan oksigen. Nah, contoh oksidasi adalah C plus O2 menjadi CO2. Ia menangkap oksigen. Nah, yang kedua, berdasarkan elektron. Di sini juga sama, ada reduksi dan oksidasi. Reduksi ini, jika di oksigen dia melepas, maka di elektron dia menangkap elektron. Dan oksidasi, karena di sini menangkap oksigen, di sini berarti melepas elektron. Nah, contoh dari oksidasi di sini ada Na plus ditambah elektron menjadi Na saja. Dan contoh dari oksidasi di sini ada Mg menjadi Mg2 plus ditambah elektron. Ini adalah contoh reduksi berdasarkan elektron dan oksidasi berdasarkan elektron juga. Dan yang ketiga, ada yang berdasarkan nilai Bilox. Di sini juga sama, ada yang namanya reduksi dan oksidasi. Reduksi berarti Biloxnya turun, karena di sini ada kata R, berarti Biloxnya turun. Dan oksidasi karena ada huruf K di sini berarti Biloxnya naik. Nah, di sini aku ada contoh. Saya ada contoh, ada MnO4- menjadi Mn2+. Nah, di sini berarti karena di sini ada min, maka di sini sama dengan -1. Dan nilai Bilox oksigen itu adalah -2. -2 jika kita kali 4 hasilnya -8. Maka Mn dikurang 8 sama dengan -1. Maka nilai Mn adalah +7, karena 7 dikurangi 8 sama dengan -1. Sedangkan Mn yang di sini nilai Biloxnya adalah +2, karena di sini ada 2 plus.
Maka bisa kita katakan Mn di sini mengalami penurunan nilai Bilox yang berarti adalah reduksi. Oke, saya punya ada contoh lagi. Yang pertama ini ada Mg menjadi Mg2 plus ditambah elektron. Mg di sini mempunyai nilai Bilox 0 karena ini adalah unsur bebas. Sedangkan di sini Mg-nya adalah plus 2. Maka bisa kita katakan nilai Mg di sini mengalami kenaikan, berarti dia mengalami oksidasi. Oke, ini adalah pengertian dasar tentang redox. Dan di sini saya ingin membuat reaksi redox. Contoh reaksi redox yang pertama. Saya punya Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 ditambah H2. Karena ini belum setara, maka kita setarakan, dan di sini ada kita setarakan di sini 2. H2 di sini hanya 2, Cl2 di sini Cl2, Mg1, Mg1. Nah, di sini kita sudah setara. Maka kita bisa mendapatkan nilai Bilox. Mg di sini karena dia unsur bebas, maka di sini adalah 0. Nah, ClH ini nilainya itu 1. Kita nggak pakai bilangan yang ada di depannya, maka di sini plus 1, Cl-nya min 1. Cl-nya min 1 karena di sini ada 2, berarti ini adalah minus 2 dan Mg-nya plus 2. H2 di sini karena di unsur bebas adalah 0. Nah, bisa kita katakan Mg di sini mengalami kenaikan nilai Bilox yang artinya dia oksidasi. Sedangkan H di sini, HCl di sini mengalami penurunan nilai Bilox yang darinya plus 1 berubah menjadi 0. Maka dia dinamakan reduksi. Nah, saya punya tips and trick. Tips and trick. Tips and tricks cara cepat untuk mengetahui apakah ini reaksi redox atau bukan. Yang pertama, dikatakan redox apabila pertama ada unsur bebas. Ada unsur bebas yang Biloxnya itu sama dengan 0. Biloxnya 0. Dan yang kedua, ada perubahan Bilox. Jika keduanya ini ada, maka dapat kita pastikan ini adalah reaksi redox. Nah, ini ada unsur bebasnya, terus di sini juga ada perubahan nilai Bilox, maka ini adalah reaksi redox. Nah, di sini Mg di sini Mg mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi bertindak sebagai Mg di sini bertindak sebagai, karena dia mengalami oksidasi, bertindak sebagai reduktor
kebalikannya, reduktor atau yang biasa kita sebut pereduksi. Nah, HCl di sini, HCl dia mengalami reaksi reduksi. HCl reduksi, nilainya di log 1 turun, reaksi reduksi, bertindak sebagai, karena dia mengalami reduksi maka dia bertindak sebagai oksidator atau yang biasa kita sebut pengoksidasi. Nah, ini MgCl ini adalah hasil oksidasi. Dan H di sini, H2 di sini, ini adalah hasil reduksi. Ini adalah contoh reaksi redoks yang pertama. Saya punya contoh yang kedua. Contoh nomor 2. Saya punya reaksi Cl2 ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah NaClO ditambah H2O. Nah, di sini kita ketahui Cl di sini adalah unsur bebas, maka dia nilai biloksnya adalah 0. Dan di sini nilai Na itu adalah plus 1, maka Cl di sini adalah biar sama dengan 0, dia adalah min 1. Nah, di sini juga sama. Kita udah ketahui bahwa Na ini adalah plus 1 dan O di sini nilai biloksnya adalah min 2. Berapa? Tambah 1 dikurangi 2 yang hasilnya 0, maka di sini Cl-nya adalah plus 1. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa Cl mengalami penurunan dan Cl mengalami kenaikan. Jika dia mengalami keturunan, maka dia adalah reduksi. Dan jika dia mengalami kenaikan, maka dia namanya oksidasi. Nah, Cl di sini karena dia mengalami reduksi dan oksidasi bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Atau yang biasa kita sebut jika reaksinya begini adalah auto redox atau disproporsionasi. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa golongan 7A itu ada F, Cl, Br, I, dan At. Ini biar pemahamannya makin bagus saja. Golongan 7A bisa mengalami biloks maksimum dan biloks minimum. Jika maksimum, maka sama dengan golongannya
atau maksimum adalah plus 7. Dan jika minimum, maka golongan dikurangi 8 atau sama dengan golongannya 7 dikurangi 8, maka minimumnya adalah min 1. Jika dia maksimum, maka dia hanya bisa turun saja. Jika dia turun, maka dia hanya bisa mengalami reduksi. Hanya reduksi. Nah, jika ini min 1, jika dia pengen maksimum, dia bisa naik, maka dia hanya bisa oksidasi. Jika diketahui bahwa golongan 7A mempunyai Bilox plus 3, maka bisa dapat kita katakan ini adalah auto redox. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.